Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Allah, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul ketenangan. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak sekali orang-orang Kristen yang notabene anak-anak Tuhan mengejar yang namanya ketenangan dan ketentraman. Mereka berusaha mencari di mana ketenangan dan ketentraman itu. Mereka melakukan segala hal supaya hidupnya tentram, supaya hidupnya tenang. Apa yang mereka pikirkan? Mereka berpikir dengan uang yang banyak. Mereka berpikir dengan deposito yang banyak. Mereka berpikir dengan teman yang banyak. Mereka berpikir dengan tubuh yang indah, yang langsing, yang tampan. Itu semua akan membawa kepada ketenangan dan ketentraman. Bapak Ibu keluargaku, kalau saudara punya pandangan seperti itu, saya katakan itu keliru. Karena kalau saudara mengukur ketenangan dan ketentraman dengan sesuatu yang bersifat fisik atau jasmani, maka engkau akan menemukan kekecewaan pada akhirnya. Bapak Ibu keluargaku, ketenangan dan ketentraman hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dia sumber kedamaian, Dia sumber ketenangan, Dia sumber ketentraman dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu keluargaku, kalau kita melihat kenyataan dunia, ya kehidupan dunia pada saat ini, banyak sekali tekanan-tekanan, bahkan masa sukar yang terjadi. Kalau kita lihat krisis ekonomi global, saudara, kalau kita melihat ada berbagai macam gejolak ekonomi, maka sepertinya ketenangan dan ketentraman jauh dari kita. Akan ada kesulitan ekonomi, akan ada krisis ekonomi dan seterusnya, sehingga kita merasa hidup kita nggak tentram, hidup kita tidak tenang. Pagi ini saya mau katakan Bapak Ibu, mari kita kejar ketentraman, kita kejar ketenangan, bukan berdasarkan konsep pikiran kita, tetapi bagaimana kita mengejar ketenangan dan ketentraman seperti yang Alkitab ajarkan. Nah, pagi ini kita akan belajar bagaimana caranya Pak Pendeta saya hidup dalam ketenangan dan ketentraman. Yang pertama, saudara, jangan memendam sakit hati dan kecewa. Ya, kita akan ketemu dengan orang-orang yang akan menyakiti hati kita. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang mengecewakan kita dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, bahkan dalam pelayananmu. Tetapi kalau saudara menyimpan itu, saudara memendam sakit hati, engkau memendam kekecewaan kepada orang lain, maka engkau tidak akan pernah merasakan damai sejahtera. Iblis akan terus ingatkan kita tentang kekecewaan. Iblis akan ingatkan kita terus tentang perasaan sakit hati. Karena itu saudara, bagaimana kita hidup dalam ketenangan, buang sakit hati, jangan pendam sakit hati, jangan simpan kekecewaan. Bapak Ibu, mari kita belajar mengampuni. Mari kita belajar mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana kita hidup dalam ketenangan dan ketentraman. Yang kedua, mari jangan penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang negatif. Bapak Ibu keluargaku, Filipi pasal 4 ayat ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi dalam masa sukar, pikirkanlah pikiran-pikiran yang positif. Ketika engkau ketemu dengan seseorang, pikirkan yang positif. Ketika engkau melihat seseorang, pikirkan yang positif. Jangan biarkan iblis mengintimidasi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang negatif. Dan yang ketiga, saudara,
Bagaimana kita bisa mengalami ketenangan dan ketentraman. Yang ketiga, mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu, bersungut-sungut adalah pujian bagi setan, tetapi bersyukur dalam segala hal itu adalah pujian bagi Tuhan. Mana yang saudara mau tinggikan? Iblis atau Yesus Kristus? Tentu sebagai anak-anak Allah, mari tinggikan Yesus. Tinggikan Dia sebagai Raja dengan cara mengucap syukur dalam segala keadaan. Pagi ini saudara, penuhkan hatimu dengan ketenangan, penuhkan hatimu dengan kedamaian, dengan ketentraman. Jangan simpan sakit hati, jangan simpan kekecewaan, jangan biarkan pikiran kita negatif, dan mari kita belajar bersyukur. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.